Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Auto-Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Kalau ngomong-ngomong masalah hybrid, banyak sekali ya yang bisa dibahas ya pada video kali ini. Kalau kemarin saya bahas tentang bagaimana cara merawat mesin hybrid, bagaimana cara memanaskan mesin hybrid. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di mobil hybrid ini teman-teman semua. Jadi untuk kalian yang punya mobil hybrid, simak video ini ya, agar kalian tidak melakukan kesalahan yang fatal. Oke, seperti apa videonya, simak terus channel ini. Sebelum kalian nonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Oke teman-teman semua, jadi beberapa hal yang tidak diperbolehkan kalau kalian mempunyai mobil bermesin hybrid. Itu menurut saya itu ada 5 hal ya. Yang pertama adalah mobil hybrid itu tidak bisa menjemper mobil yang mogok atau sebaliknya. Untuk alasan keamanan nanti saya jelaskan di video ini ya. Yang kedua adalah jangan sampai mobil hybrid kehabisan bahan bakar, bahkan jangan sampai salah isi dengan solar. Itu juga berdampak buruk bagi mobil hybrid kalian. Yang ketiga adalah jangan sampai melakukan pemasangan variasi, yang dimana titik fatalnya adalah salah pengambilan voltase, yang dimana akan merusak komponen ECU atau komputer di mobil ini ya. Yang keempat adalah jangan menggunakan bahan bakar Pertalite. Alasannya kenapa? Pertalite itu menurut saya untuk RON-nya itu kecil atau oktanya itu kecil teman-teman, di bawah Pertamax ya, yang berpotensi akan menyisakan bekas pembakaran di ruang bakar. Nah itu untuk membersihnya, untuk di pembersihan ruang bakar itu nggak bisa. Nanti saya akan jelaskan kenapa nggak bisa ya. Yang terakhir adalah jangan sampai baterai auxiliary atau baterai untuk menghidupkan listrikan bodinya itu habis. Gantilah baterai ketika kalian disarankan untuk mengganti saat servis ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mulai dari yang pertama. Sebelum lanjut, mobil saya kemarin sempat nabrak sepeda sehingga bumper depan kiri itu luka ya. Untungnya mobil saya sudah saya daftarkan asuransi ya. Kebetulan asuransinya itu asuransi Insureka. Kemarin saya daftar asuransi ini sangat cepat, hanya dalam waktu 3 menit sudah terdaftar. Pembelian polis juga sangat mudah, isi data, download penawaran lalu bayar. Mobil kalian sudah terdaftar di asuransi. Kemarin saya dapat harga terjangkau, diskon 25% plus cashback 20% teman-teman semua. Dan juga Insureka itu sudah bekerjasama dengan banyak bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir mau klaim di mana saja. Lalu CS-nya pun juga aktif 24 jam dalam 7 hari, sehingga kalau kalian ingin telepon ada apa-apa bisa kontak saja ya. Kalau kalian ingin sama dengan saya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Itu adalah kode referral dari saya. Yuk kita samaan pakai asuransi Insureka. Bersama Insureka, hidup jadi lebih mudah. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama tadi yang saya katakan adalah mobil ini tidak bisa menjemper ataupun dijemper. Kalau ada yang kalau saya nggak tahu ya seperti apa sih modelnya dijemper itu. Jadi gini teman-teman semua, sebelumnya ceritanya, kalau ada mobil teman kalian mogok, baterainya habis, lalu mobil kalian Zenik Hybrid dimintai tolong untuk melakukan jumper. Jumper itu dari baterai dihubungkan ke baterai yang mogok. Nah itu sangat tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Alasannya adalah kenapa? Mobil Zenik ini itu sudah mempunyai beban load berat untuk mengisi yang namanya baterai hybridnya. Kalau ditambahi beban untuk mengisi mobil lain, loopnya itu akan maksimal sehingga akan merusak komponen sekring.
Nah, kalau udah springnya melewati ampere yang dibatasan itu akan putus. Bahkan kalau sudah putus, dia akan merusak ke komputer dari si hybrid ini. Nah, terus kenapa kok mobil ini juga tidak bisa di jumper? Gimana kalau mobil ini nanti kehabisan aki? Nah, yang saya katakan tadi adalah gantilah aki pas posisi sudah disarankan teman-teman, minimal sudah mencapai 25% ke arah drop, itu kalian udah ganti teman-teman. Nah, kenapa alasannya? Karena si Zenik ini itu banyak sistem yang menggunakan VC konstan. Apa itu VC konstan? VC konstan itu adalah sebuah arus dengan tegangan 5 volt, voltage konstan. Nah, kalau hanya dia memakai 5 volt, kalau kalian jumper menggunakan kabel jumper ataupun mobil yang di jumper, itu akan merusak sistem elektrik dari si Zenik ini. Kalian tahu ya, jadi di Toyota Innova Zenik ini itu ada 30 lebih komputerisasi yang saling terintegrasi sesama komputer. Kalau satu rusak, itu akan menyebabkan semuanya itu error. Maka dari itu, ini sangat sensitif sekali ya. Jangankan kalian, teknisinya pun untuk menangani si hybrid ini itu khusus teman-teman. Bukan teknisi yang biasa, dia harus tersertifikasi dengan yang namanya training hybrid teman-teman semua. Itu bukan masalah mobilnya yang ribet ya, tapi memang penanganan si mobil Zenik hybrid ini itu memang berbeda dengan mobil-mobil yang konvensional seperti Veloz ini. Nah, yang kedua, jangan sampai hybrid ini itu kehabisan bensin ataupun salah bahan bakar. Kenapa kok saya sarankan tidak boleh teman-teman? Karena saya pernah mengalami di cabang ini, ketika dia habis bahan bakar, itu mobil itu langsung nggak bisa start teman-teman. Jadi untuk mobil Zenik, kalau kalian ketahui ya, untuk starternya itu nggak ada. Dia yang memutar starter atau memutar untuk starter awal itu adalah si motor dari MG1 tadi. Saya buka dulu. Nah, jadi seperti ini. Starternya ini nggak ada, dia nggak punya starter teman-teman. Nah, siapa yang menghidupkan awal itu adalah si motor generator 1 atau MG1 itu teman-teman, yang dimana motor itu memutar si engine. Nah, kalau engine kalian bensinnya nggak ada, si hybrid ini itu nggak mau hidupin ini. Jadi mau nggak mau kalau mobil ini kehabisan bensin, ya udah kalian harus ke dealer. Nggak bisa kalian isi bensin terus kalian start sendiri, nggak bisa, karena itu sudah ada komputer yang memang membuat si MG1 itu nggak mau muter mesin. Jadi saran saya, kalau kalian kehabisan bensin, direct langsung bawa ke dealer. Apalagi kalau salah bahan bakar itu tambah fatal ya. Kemarin sempat ada kejadian salah isi bahan bakar, kuras tangki, dan ada problem di baterai hybridnya. Karena kenapa? Ketika waktu itu posisi baterai hybridnya itu drop banget, terlalu banyak di start. Nah, akhirnya baterainya low, baterai hybridnya harus di jumper. Nah, kalau penjamperan hybrid, baterai hybrid itu beda ya dengan baterai yang biasa seperti ini. Ada alat khusus dari Toyota Astra Motor, jadi kita harus ngedatangin yang namanya jumperan baterai hybrid. Wah, itu mahal sekali itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian jangan memasang variasi asal-asalan. Titik poinnya adalah bukan nggak boleh memasang variasi ya, tapi pengambilan arus atau tegangan itu jangan sampai salah. Yang saya katakan tadi, Zenik ini itu ada 30 lebih yang namanya komputer. Saya pernah buka bagian bawah ini, itu ada komputer banyak teman-teman. Kalau kalian tahu komputer apa aja, kalian bisa komen. Minimal sebutin 5 komputer yang ada di Zenik ini, kalau kalian mengetahui ya. Kalau yang belum, nanti tak buatkan video yang lain apa aja komputernya. Jadi yang saya katakan tadi, komputernya itu sangat banyak sekali ya. Ada sekitar 30 komputer lebih yang ada di sini, yang saling terintegrasi. Kalau kalian salah ambil voltase, kayak pemasangan audio, pemasangan lampu kolong, pemasangan lampu depan yang pakai proji, ataupun yang pakai lampu
LED itu ya teman ya. Kalau kalian salah ngambil voltase, udah pasti akan berpengaruh di mesinnya. Maka dari itu poinnya adalah jangan sampai salah. Kalau salah ya garansi kalian akan hangus ya. Karena salah satu syarat garansi itu adalah tidak ada pemasangan variasi. Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan bahan bakar Pertalite. Di sini kenapa saya tidak rekomendasi menggunakan bahan bakar Pertalite? Alasannya adalah bahan bakar Pertalite itu RON-nya kecil atau oktannya itu kecil teman-teman semua. Nah, ketika oktan kecil tadi atau bahan bakar campuran timbalnya besar, itu akan berdampak ruang bakar ini ruang bakar ya. Di dalamnya itu ada ruang bakar. Ketika kalian memakai Pertalite itu akan menyisakan sisa pembakaran yang menempel di dinding-dinding silinder. Kalau mobil konvensional itu bisa di chamber teman-teman, di chamber dibersihkan ruang bakarnya, terus disedot kosong atau disedot bisa. Nah kalau ini mobil ini hanya bisa disedot, tapi dia nggak bisa set kosong. Kenapa ya? Karena ini tadi yang muter si motor tadi itu bukan starter tapi si MG1. Nah kalau MG1-nya ini muter tapi ininya kosong, ini nggak bisa teman-teman. Harus pada posisi si businya terpasang. Nah kalau busi terpasang, kondisinya banyak bekas-bekas chamber atau karbon, itu bakalan akan merusak si MG1-nya, bebannya berat. Maka dari itu untuk si Innovazenik ini itu belum pernah melakukan pembersihan ruang bakar ya di tempat saya, karena memang rata-rata pengguna Zenik itu pasti pakai Pertamax. Kalau kalian coba-coba pakai Pertalite, sudah kita angkat tangan. Kalau kalian ada keluhan mesin boros, kurang tenaga, ngelitik, itu harus bongkar mesin. Soalnya harus dibersihkan secara manual ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya adalah jangan baterai kalian habis. Ya ini yang saya kata tadi ya. Ini baterai ini itu sebagai sumber tegangan untuk electrical body, untuk menghidupkan kunci kontak, lampu, bahkan sampai EPB, electric parking brake. Nah, kenapa kok jangan sampai habis? Kalau ini drop teman-teman, nggak bisa on, mobil udah nggak bisa di jumper, lalu untuk merilis si EPB, jadi mobil ini sudah pakai EPB ya, teman-teman tahu ya EPB itu apa ya? Electric parking brake. Jadi ini sudah menggunakan elektrik, sehingga ketika baterai kalian drop ini nggak bisa rilis. Nah kalau nggak bisa rilis, ini mau diangkat ke towing gimana caranya? Nah coba kalian pikir ya. Kalau ada yang tahu caranya, simak, bisa komen di bawah. Bagaimana caranya? Kalau kalian ingin tahu, nanti saya buatin konten yang lain. Kalau ini udah ngelok, udah teman-teman, mobil kalian nggak bisa diangkat towing. Jadi gimana? Tambah susah ya. Maka dari itu kalau udah disarankan oleh bengkel atau cabang dealer untuk penggantian baterai ini, ya udah ganti aja langsung, jangan sampai nunggu drop. Karena mobil ini sangat sensitif, nggak bisa dibantu atau nggak bisa di jumper, dan nggak bisa di ngejumper juga. Nah, saya tadi lupa ya, kenapa mobil ini nggak bisa ngejumper ya? Kasih tahu alasannya ya. Jadi ini mobil ini alasannya nggak bisa ngejumper. Yang namanya ngejumper itu teman-teman kondisinya harus hidup ya. Ini contohnya mobil saya mau jumper ke mobil ke depan ya, contoh. Nah saya hidupkan mobil, saya pasang jumperan baterainya ke mobil yang mau saya jumper ya, contoh ya. Nah kalau mau jumper minimal mesin harus hidup. Karena kenapa ini nggak bisa jumper ya? Karena buruan oper bolehnya. Aduh, hujan lagi. Papa, hujannya deras kayak gini, rumah kita pasti kebanjiran. Terus mobil kita gimana? Tenang, Mah. Mobil kita kan udah pakai asuransi Allris. Lihat nih Pak, asuransi kita nggak mengcover banjir. Gimana nih? Sudah asuransi mobil Allris dari leasing, tapi nggak mengcover banjir. Makanya pakai polis tambahan buat melindungi mobil kamu dengan polis katastrofi. Polis khusus untuk mengcover kerusakan akibat banjir. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Gol! kalau mesin ini nggak hidup, gimana mau ngasih pengisian? Ini kalian yang akan kesedot banyak. Nah, kedua, kalau yang namanya jumper itu pasti sama digas. Jadi kita gas. Nah ini nggak bisa digas ini teman-teman. Nah, ini sini saya tekan maksimal. Di sini ada tulisannya akselerator pedal is pressed. RPM-nya nggak sampai 2000 atau 3000 ini. Jadi kalau untuk jumper juga pasti saya jamin nggak bisa. Kalau saya sarankan ya, untuk kalian punya hybrid, jangan dibuat jumper mobil. Udah
biar mobil kalian aman lah ya, jangan aneh-aneh. Nanti yang susah adalah kalian sendiri ya. Kalau sudah hybrid rusak, mesin rusak, udah nggak nyaman lagi pakai mobil ini. Jadi seperti itulah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna Toyota Innova Zenix ya. Jadi perhatikan kembali, yang pertama adalah tidak boleh menjemper atau dijemper mobil ini. Kedua, jangan sampai kehabisan bensin atau salah isi bahan bakar. Ketiga, pemasangan variasi yang pengambilan voltasenya salah, itu nggak boleh. Keempat, baterai drop atau habis. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa saya kasih ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin tahu video tentang Zenix yang lain, bisa subscribe video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.